Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur bahwa malam hari ini pun kita tetap ada sebagaimana adanya kita dalam lindungan naungan tangan kuasa Tuhan. Mari bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini. Yang pertama di dalam Efesus pasal 5 ayat 22, lalu kemudian ayat 25, lalu kemudian Efesus pasal 6 ayat 1, ayatnya yang ke-4, lalu kemudian ayat 5 dan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Pasal 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kemudian pasal 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat 5, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kemudian ayat 9, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Membangun hubungan di atas hukum Kristus. Kita tidak bisa terpisah dari kehadiran orang-orang di sekeliling kita, karena kita adalah makhluk sosial, di samping kita adalah makhluk religius. Tetapi terkadang kita melihat muncul persoalan dari ketidakmampuan kita membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Muncul persoalan dalam hubungan suami istri. Muncul hubungan yang tidak berfungsi antara orang tua dengan anak. Demikian juga muncul masalah dalam hubungan antara karyawan dengan pimpinan. Kita diingatkan firman Tuhan malam hari ini di dalam kitab Efesus pasal 5 dan pasal 6 khusus berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya membangun relasi, semua relasi tanpa terkecuali berdasarkan kehendak Tuhan, berdasarkan hukum Kristus. Seorang suami harus menunjukkan penghormatannya kepada Kristus, kepada Tuhan dengan cara bagaimana ia memperlakukan istrinya. Demikian juga seorang istri menaruh hormatnya kepada Tuhan ketika dia juga menaruh hormat kepada suaminya. Tapi yang terjadi adalah saling menuntut terlebih dahulu. Tunjukkan terlebih dahulu apakah engkau sudah melakukan seperti yang dikehendaki Tuhan dalam fungsimu sebagai suami atau sebagai istri. Demikian juga anak-anak. Ingat, engkau harus menaruh hormat kepada orang tuamu, sebab itu menentukan masa depanmu. Kemudian hamba-hamba atau karyawan takut dan gentar kepada pimpinan dengan tulus seperti kepada Kristus Yesus, sebab dialah pimpinan yang tertinggi dari kehidupan kita. Kemudian para tuan-tuan atau pimpinan, jangan sampai kemudian memperlakukan karyawan bawahan sesuka hati, mengambil hak-hak mereka, dan juga memberikan juga ancaman-ancaman. Ingat, di atas mereka ada Tuhan. Jadi kita diingatkan malam hari ini melalui pembacaan firman Tuhan ini, bahwa semua hubungan, semua relasi yang kita miliki harus dibangun di atas ajaran firman Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan, rasa hormat kita kepada Tuhan ditunjukkan di dalam hubungan yang kita bangun. Apakah di atas kebenaran firman Tuhan, di atas kehendak Kristus, ataukah sesuka hati kita. Dan tentu ada alasan yang jelas, ada alasan yang kuat mengapa Tuhan melalui Rasul Paulus menyampaikan hal ini. Sebab Tuhan sendiri tahu bahwa akan ada banyak persoalan hidup yang muncul jikalau hubungan itu tidak dibangun di atas ajaran firman Tuhan. Dan camkan baik-baik, apa yang dianggap penting oleh Tuhan jangan kita anggap remeh. Tentu Tuhan menganggap penting bagi kita membangun relasi sesuai dengan kehendaknya. Itulah sebabnya dia memberikan petunjuk-petunjuk praktis ini bagi kita.
Kiranya dalam membangun semua relasi yang kita miliki, kita tetap berpedoman pada ajaran Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.